7 orang, Pilotang 2 orang, Malandra 5 orang, Mayor Isyaran Reskia, ditapati Aki Larosana dan dilatih oleh Bapak Rokamin dan Bapak Isma. Prestasi yang pernah diraih juara 3 klasemen A, juara 3 ditapati, juara 3 transfer perlombaan badan agama serta melestarikan kebudayaan daerah. Penampilan bisa bahasa dari profesional belajar kemudian untuk menentukan sejarah dan memastikan empati serta kesadaran akan realitas sosial. Lagu Bebek Sulit yang lembut dan penuh makna melambangkan suara hati rakyat Jawa yang tetap sabar dan semangat perjuangan penuh. Akhir penampilan ini akan ditutup dengan ucapan selamat Jawa Tengah dengan kekuatan budaya dan persatuan kebersamaan yang akhirnya diraih. Ini akan menarikan tari Anoman Obong. Tari Anoman Obong menceritakan kisah keberanian Anoman saat menyusup ke Alengka demi menemui Dewi Sinta. lucu lucu banget. Salam luar biasa untuk Pak Azan dan Nurul Islam. Selanjutnya penampilan dari TK Pertiwi 1. Sebagai pendukung ketahanan pangan nasional. Kontingen TK Pertiwi 1 Banjarnegara mempersembahkan parade yang berwarna keceriaan dan inovasi serta mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketersediaan pangan dan mempromosikan kesediaan pangan. Seluruh peserta karnaval menggunakan kostum dan atribut yang terinspirasi dari hasil bumi Nusantara. Karnaval ini bertujuan untuk menampilkan cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan sejak usia dini. Dalam karnaval ini akan kami wujudkan dalam barisan pertama sebagai pemegang spanduk, barisan kedua maskot tomat melambangkan kesuburan, pertumbuhan, dan kelimpahan serta kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Barisan ketiga buah-buahan dan sayur-sayuran. Barisan ini dapat diartikan sebagai mempromosikan kemandirian pangan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya agar mengkonsumsi pangan lokal. Barisan keempat barisan petani melambangkan peran fundamental dalam ketahanan pangan dan memproduksi bahan pangan pokok, menjaga keragaman pangan, menjaga ketersediaan pangan di daerah terpencil, dan berkontribusi pada ekonomi serta stabilitas sosial. Barisan kelima, barisan matahari menjadi sumber energi utama untuk fotosintesis yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Barisan keenam, maskot Dewi Sri berperan dalam ketahanan pangan karena Dewi Sri adalah Dewi kesuburan dan pertanian terutama di Jawa yang melambangkan padi dan kemakmuran melalui hasil panen yang melimpah. Selanjutnya barisan yang paling belakang adalah maskot buah jeruk yang merupakan salah satu buah yang dibudidayakan di desa Banjarnegara karena nilai gizi, ekonomi, serta potensi ekspornya. Berikan aplaus yang semeriah-meriahnya untuk TK Pertiwi 1 Banjarnegara.
Karnaval ini menjadi ruang ekspresi, edukasi, Sadarek. Silakan bisa melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya penampilan dari SD Negeri Banjarnegara 1 dengan tema Guyub Rukun. Tari Guyub Rukun menggambarkan bahwa kita sebagai manusia harus saling menghormati baik suku, agama, adat istiadat dan budaya. Saling membantu, mengingatkan antar sesama sehingga akan muncul kerukunan. Jika kita dapat melakukan kerukunan, maka akan tercipta kebersamaan yang harmonis. Properti yang digunakan untuk tarian ini yang pertama adalah payung, menggambarkan kebajikan yang sederhana, solidaritas tinggi, dan wujud cinta damai. Kemudian kentongan sebagai alat untuk mengundang masyarakat berkumpul sebagai nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan serta kerukunan dengan penata tari Ibu Prasetyani.
dengan tema Guyub Rukun. Silakan bisa melanjutkan. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan dari Kegiatan ini memperlihatkan budaya, semangat gotong royong yang kuat dan menjaga tradisi bertani sebagai warisan budaya hingga sekarang. berikan Tema bersatu melepas belenggu. untuk penonton ada geser dulu geser untuk penonton geser kanan kiri kasih geser terus untuk maju lagi Pak. Terus kami maju sini Pak. Patung ini melambangkan Sang Garuda, menjadi simbol budaya kesatuan Republik Indonesia yang sejatinya dapat berdiri tegak dan gagah, namun terbelenggu oleh rantai para antagonis yang dapat disebut sebagai musuh dalam selimut. Berbagai agresi yang dilontarkan oleh para antagonis membuat sayap Garuda menguncup tak bisa terbang dengan bebas. Perlu adanya semangat api persatuan untuk melawan antagonis demi kebebasan Sang Garuda. Dengan kekuatan persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila, rantai yang membelenggu Sang Garuda dapat terputus. Garuda dapat merentangkan sayap, terbang tinggi dan membawa harapan kejayaan bangsa.
Berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk Burang Sari dari Koko Gereba Kinsus dengan tema Bersatu. Tari Tabang Ireng umumnya menceritakan semangat perjuangan masyarakat melawan penjajah dengan para penari yang mengenakan kostum dan topi khas seperti suku Dayak. Sorak-sorak bergembira semua, tetapi pas negeri kita Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, merdeka. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Pemuda Indonesia. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Terima kasih karena sudah hadir untuk mendengarkan pidato saya pagi ini. Kalau saya jadi caleg, tentu saya akan berusaha sekuat tenaga. Meskipun kita semua tahu, seringkali janji tinggal janji. Jalan rusak tetap ada, harga naik tetap terasa, dan pejabatnya sibuk dengan urusan sendiri. Tapi tenang, saya akan tetap tersenyum lebar di panggung, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu ingat wajah saya. Saya maju bukan sekedar untuk kursi, tapi untuk menunjukkan kepada bapak-bapak ibu semuanya betapa pentingnya suara rakyat. Karena tanpa suara bapak-bapak dan ibu-ibu, mana mungkin saya bisa duduk santai di gedung dewan. Jadi jangan lupa, kalau masih mau lihat senyum saya di tiap pemilu, pilihlah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Pak Garda. Bisa melanjutkan perjalanannya dari Karang Taruna Pagarda. Selanjutnya penampilan dari Manusia. 29 Kita sebagai simbol kegagalan, kekuatan negatif yang mengganggu keharmonisan hidup. Banteng liar dalam agama ini digambarkan dengan tubuh besar, mata melotot, tanduk tajam dan postur yang siap menyeruduk siapa saja yang menghalangi. Ia mencerminkan sifat manusia yang dikuasai oleh nafsu, ego, dan kekuasaan tanpa kendali. Melalui ego-ego banteng liar, masyarakat ini diingatkan akan pentingnya mengendalikan emosi dan hawa nafsu serta kembali ke jalan spiritual yang penuh kedamaian. terima kasih kepada panitia dan para penonton sekalian. Inilah yang berkunjungan dari Dusun Gelagah Banjarnegara, tentunya pada karnaval budaya ini Karang Taruna Pemuda Akademi mempersembahkan seni anak bangsa. Inilah sebuah
dengan nama Graha Loka Samsaka dengan tema Suara Air Tidar Belum Rukun Semarawan Putra. Kelompok Graha Loka Samseka atau GLS tidak melantarakan cerita bab guguyuban manungsolan satwa. Tetek menyongkot tetah asli Gunung Tidar lan kisahkan kehidupan sebuah desa berjalan damai para petani, pedagang dan pengrajin hidup rukun menjaga keseimbangan alam dan sosial. Namun, ketenangan itu terusik ketika sekelompok monyet datang membawa Gunung Tidar, gunung kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggal mereka sekaligus simbol kelestarian alam. Suasana semakin ramai dengan hadirnya para penari nirbaya, melambangkan wisatawan yang datang penuh semangat untuk menikmati keindahan Gunung Tidar. Namun tanpa disadari, gerak dan langkah mereka mengganggu ketentraman para monyet. Pertikaian pun terjadi, kejar-kejaran, adu gerak hingga membuat kedamaian desa terusik. Di tengah kegaduhan muncul sosok Agung Semar dari Gunung Tidar. Dengan tutur bijak dan sikap lembutnya, ia mengingatkan para penari budaya untuk menghormati alam serta menasihati para monyet agar tidak mengganggu manusia yang berniat baik. Pesan Semar menghadirkan kembali harmoni, manusia dan alam berdamai, hidup berdampingan serta menjaga Gunung Tidar sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Berikan kepada perbaikan jalan. Penampilan selanjutnya dari Karang Taruna Baretan di lantai 2 yang akan warga atau masyarakat yang sedang melakukan kegiatan aspal jalan menggambarkan semangat gotong royong dan kebersamaan warga sekitar untuk tetap guyup rukun semangat menjalani kehidupan di tengah sulitnya himpitan ekonomi saat ini dan maraknya kasus korupsi yang dalam negeri. Parodine. Berikan applause yang sangat luar biasa untuk Karang Taruna Gelagah dengan tema hukum memihak.
lucu. Masih di briefing. Keadilan sebuah kata yang sering diucapkan seharusnya menjadi pilar utama dalam setiap sistem hukum. Namun dalam realitasnya konsep ini selalu terasa seperti kata pidana. Jika menentukan bagaimana hukum seharusnya menjadi petik keadilan dan adil, fenomena tumpul ke atas tajam ke bawah ini tidak hanya merusak rasa keadilan, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika publik melihat bahwa ada dua standar hukum yang berbeda, satu untuk elit dan satu lagi untuk rakyat biasa, maka hukum tidak lagi dianggap sebagai pelindung, melainkan sebagai alat berikan. Kepercayaan ini yang sangat berbahaya karena bisa memunculkan anarki dan ketidakstabilan sosial. Masyarakat akan merasa tidak dalam tempat untuk mencari keadilan dan mendapatkan akal pikiran dan sendiri yang berdaya akan untuk mengembalikan norma hukum dan rasa keadilan diperlukan reformasi yang fundamental dan komprehensif. Integritas harus menjadi nilai yang tidak bisa dilawan dalam setiap proses hukum. Transparansi harus ditingkatkan sehingga setiap putusan dan proses peradilan bisa diawasi oleh publik. Selain itu, penguatan independensi lembaga penegak hukum dan institusi politik dari negara hukum. Hanya dengan langkah-langkah ini tidak bisa berharap untuk melihat hukum yang benar-benar adil bagi semua, di mana pedang keadilan tidak lagi untuk ke atas dan tajam ke bawah, melainkan tajam dan adil untuk semua lapisan masyarakat. Oh, macet kok. Di masyarakat agraris Jawa sebagai Dewi Padi, sebagai lambang kesuburan dan juga sebagai lambang kehidupan. Legenda Dewi Sri memberikan pesan abadi tentang keharmonisan hidup yang menyatukan sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang relevan dengan keseimbangan dan keberkahan. Masyarakat Jawa meyakini keberadaan Dewi Sri memberikan kelimpahan. Mereka juga meyakini bahwa bagi masyarakat Jawa, Dewi Sri mengajarkan tentang keberlanjutan, keseimbangan, dan keharmonisan hidup yang menyatukan sejarah, budaya, dan hubungan antar manusia serta alam semesta. Dalam mitologi dan budaya Indonesia, Dewi Sri menunjukkan bahwa perempuan adalah penjaga dan pemberi kehidupan seperti para ibu dan ibu pertiwi.
dari dusun. Bukan hanya tempat berjaga, tetapi warisan luhur yang menyatukan warga desa dan kebersamaan. Dari suara pertemuan yang sederhana, lahirlah semangat gotong royong, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama. Melalui ronda malam, warga tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga merawat persaudaraan yang menjadi cahaya bagi desa tercinta. Mereka hadir bukan hanya demi keamanan, tetapi demi menyatukan kekuatan dan menunjukkan rasa kebersamaan. Pos Kampling bukan sekedar tempat berjaga, ia adalah simbol persaudaraan, lambang gotong royong, dan cerminan kepedulian antar sesama. Dari bunyi kentongan yang sederhana, terdengar suara kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Sebuah tanda bahwa kita tidak pernah sendiri menjaga desa ini. Di balik ronda malam yang sederhana, tersimpan warisan yang agung. Mari kita jaga, mari kita teruskan. Bukan hanya menjaga keamanan, tetapi menjaga persaudaraan, menjaga kebersamaan, dan menjaga warisan leluhur yang tak ternilai. Karena keamanan desa menjadi tanggung jawab kita semua. Selanjutnya dari Karang Taruna Dusun Mayoditan membawakan tema tampilan jejak warisan luhur dan kreativitas tanpa batas. Sumber Wali di Dusun Mayoditan, Desa Banjarnegara, Kecamatan Mertayu, Magelang, menyimpan sejarah yang kaya dan penuh makna. Menurut cerita turun-temurun, sumur ini diyakini muncul pada abad ke-17 sekitar tahun 1730-an ketika masyarakat hidup dengan sangat sederhana. Menyimpan sejarah yang kaya dan penuh makna. Menurut cerita turun-temurun, diyakini muncul pada abad ke-17 sekitar tahun 1730-an. Sumur Wali bukan hanya sumber air utama bagi warga di Dusun Mayoditan, tetapi juga bagi masyarakat dari dusun sekitar. Selain nilai fungsional, sumur ini memiliki makna spiritual dan sejarah yang tinggi. Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa Sumur Wali mampu memberikan berkah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Di sisi lain, ada versi yang menyebutkan bahwa Sumur Wali sudah ada sejak masa Perang Diponegoro pada tahun 1725 hingga 1730 dengan keistimewaan air yang keluar secara alami tanpa perlu digali. Nama Sumur Wali diperoleh sejak zaman dahulu karena sumur tersebut ditemukan oleh seorang ulama bernama Raden Samit yang memiliki pondok pesantren di sekitar lokasi. Para sesepuh menceritakan bahwa pada momen tersebut, seperti tradisi Sadranan, area sekitar Sumur Wali selalu dibersihkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat tersebut. Dan juga ketika pada malam puro diadakan doa bersama dan ritual mandi di sumur tersebut. Namun tradisi ini sempat terhenti setelah dibangunnya fondasi yang lebih kokoh di sekitar sumur sekitar tahun 1980-an. Berikutnya persembahan dari Karang Taruna Dusun Mayoditan dengan kostum yang terbuat dari bahan yang ada di lingkungan sekitar dan juga yang ramah lingkungan. Terima kasih. Tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Karang Taruna Dusun Mayoditan dengan tema jejak warisan leluhur dan kreativitas tanpa batas. Terima kasih bisa melanjutkan perjalanannya dari Dusun Mayoditan. Selanjutnya penampilan dari Dusun Gerobokan Game Tanpa Batas
dengan tema Kisah Sang Juragan Kambing Grobogan. Kambing Grobogan. Warsidi lahir di Jawa Timur dan merantau ke Jawa Tengah, tepatnya di dusun Grobogan, yang berawal dari bekerja sebagai penebang tebu. Di masa itu hidupnya penuh dengan kekurangan dan kesulitan. Dengan kesabarannya, kegigihannya dan keikhlasannya bisa merubah nasibnya menjadi juragan kambing yang sukses dan bantu masyarakat khususnya di dusun Grobogan. Terima kasih Bapak Warsidi. Dari olahan daging dan susu kambing yang berprotein tinggi, menjadikan kami generasi bangsa yang tangguh, generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa, generasi yang selalu mencintai, menghargai budaya leluhur bangsa. Beragam budaya bangsa yang tidak akan hilang di telan masa akan kami jaga selalu untuk negeri kami tercinta. Bapak Ibu, berikut adalah persembahan dari dusun Grobogan, merupakan produk olahan daging kambing dari sate, kentang goreng, dan juga gulai khusus dipersembahkan kepada tamu kehormatan Karnaval dan juga Juni Karnaval. Berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk dusun Grobogan dengan dingen tanpa batas dengan tema Kisah Sang Juragan Kambing Grobogan. Terima kasih bisa melanjutkan perjalanan. Ya ampun. Ih, lucu-lucu. Lucu-lucu. Iya. Dipersembahkan ogoh-ogoh kambing yang disusun oleh kambing-kambing kecil atau cempe, persembahan spesial dari anak-anak dusun Grobogan. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari dusun Mertan. Dua truk Padahkan dalam agama, kesenian Jawa yang melibatkan semua kalangan. Beliau adalah Kiai Merto yang mendedikasikan hidupnya di tanah yang sekarang ini menjadi dusun Mertan. Itu sebabnya dusun Mertan ada karena diambil dari nama Kiai Merto yang masyarakat leluhur di zamannya sebagai bentuk penghormatan kepada Kiai Merto. Inilah dusun Mertan yang bersatu, rukun, dan berbudaya dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Dusun Mertan. Sekali lagi pos yang sangat luar biasa dari Dusun Mertan di Rukun RW 16. Jemaah Perjuangan Indonesia. Dari daerah pahlawan, untuk siapa kita merdeka? Dari tanah yang subur dan lautan yang kaya, Indonesia pernah menangis dalam penjajahan. Tanah direbut, hak dirampas, rakyat hidup dalam derita. Tapi tak selamanya bangsa ini tunduk. Muncullah para pahlawan. Teriakan merdeka menggema dari desa ke kota, dari hutan ke gunung. Mereka bertaruh nyawa, darah, bahkan keluarga demi membangun bangsa yang bebas dari penindasan. Mereka menulis sejarah dengan penuh bendera. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tangis haru pecah, bendera merah putih berkibar megah. Ini bukan akhir, tapi awal perjuangan baru. Namun sayang seribu sayang, hari ini setelah puluhan tahun merdeka,
Selanjutnya penampilan dari dusun Manggisan, sekaligus menjadi penampilan terakhir pada Karnaval Budaya Desa Banjarnegara. Akan menuju kehidupan yang lebih maju dan makmur. berikan aplaus yang sangat luar biasa dari dusun Manggisan dengan tema Oke, pemirsa semuanya, itulah tadi satu jogetan